hangat semerbak terhirup menyengat hingga rongga paru-paru. Selepas 12 jam bekerja, akhirnya Maryam dapat membuka pakaian astronot yang melekat pada tubuhnya. Rumah sakit ini tempat perang. Raganya sangat lelah, terlebih jiwanya. Setiap detik, aroma kematian tercium sangat pekat akibat satu virus mematikan. Dari negeri tirai bambu, akibat virus ini, satu peristiwa penting mengenai hal yang ditunggu dalam hidup Maryam harus pupus sekejap. Ada tering telepon berbunyi, membunyikan lamunan. Maryam tertulis di layar bernama Ibu. Salah satu rutinitas ketika jauh dari anaknya, Ibunda Maryam hendak bertanya kabar basa-basi mengenai sahur, namun kali ini sedikit berbeda. Gimana kabar Fahri, nak? Tanya ibu. Maryam terdiam. Fahri udah kabari kamu? Kalau belum, coba kamu kabari dia, kata ibu. Iya, ibu. Maryam menutup telepon. Maryam telah bersumpah atas nama kemanusiaan sehingga ia berada di tempat perang ini. Inilah resiko yang ditanggung Maryam, jauh dari orang yang dicintai, orang tuanya dan Fahri, seorang lelaki yang menemani 10 tahun lamanya. Wajar jika Ibu Maryam mengenal baik sosok Fahri. Kini Maryam resah di bawah langit subuh yang agung atas perkataan ibunya. Setelah menimbang antara bulan dan bintang, Maryam memutuskan untuk menghubungi Fahri, lelaki yang ia sukai. Lama sekali sambungan nada itu terhubung. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Mas. Suara serak agak berat terdengar di seberang telepon. Maryam masih terdiam dan tertegun. Maryam? Tanya seseorang di seberang telepon. Apa kabar Mas? Tanyaku singkat. Alhamdulillah, senang sekali aku mendapat kabar dari kamu Maryam. Mendengar suara kamu. Bagaimana keadaan kamu di sana? Tanya Fahri. Alhamdulillah Mas, baik. Maaf aku tidak mengabari kamu. Aku takut mengganggu kamu. Begitu maksudmu Maryam? Tanya Fahri. Suara Fahri yang memotong perkataan Maryam. Kamu di mana Mas? Tanya Maryam. Di kota yang sama dengan kamu, Bu Dokter, jawabnya. Hanya dengan kata itu mampu membuat Maryam tersenyum simpul malu. Semangat menertibkan masyarakat, Mas Polisi, kata Maryam. Bintang yang lantas menghilang ikut tersenyum menyaksikan tingkah laku dua makhluk kecil ini. Mereka tertawa bersama, melupakan satu makhluk kecil yang mematikan di dunia. Penyebab hari kebahagiaan mereka harus pupus nantinya. Setiap hari Kamis pagi,
Boleh aku telepon Maryam? Tanya Fahri. Boleh, asalkan nanti traktir bakso Mas Kumis langganan SMP kita dulu ya Mas, jawab Maryam. Mereka tertawa melepas rindu paling mendalam. Bertanya perihal status mereka, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Tidak ada yang tahu apakah cinta Maryam bak gayung bersambut atau bagai pungguk merindukan bulan. Rutinitas ini berulang setiap pagi. Memakai pakaian putih astronot berjuang menyelamatkan nyawa. Setiap langkah memasuki ruangan berhiaskan pasrah akan kematian terasa tajam. Maryam tidak tega melihat wajah para pasien dengan tatapan penuh pengharapan ketika melihat Maryam. Maryam tidak dapat menjanjikan kesembuhan, apalagi kehidupan sudah diambang urat nadi. Pekerjaan ini terasa berat, tetapi ada satu cahaya terang berderang di antara cahaya yang telah redup. Pasien ini bernama Bu Ningsih. Semangat hidupnya melebihi pejuang kemerdekaan. Tidak ada ketakutan yang tersirat dari mata beningnya. Kebiasaan Bu Ningsih menyemangati pasien lain dan menyemangati Maryam. Ironi bukan? Apakah kamu tidak bosan di sini, Bu Dokter? Tanya Bu Ningsih, kulit keriput menukik tersenyum. Bosan sih, Bu, tapi sudah kewajiban saya berada di sini, jawab Maryam sambil memasukkan cairan pada infus. Bagaimana dengan keluarga Bu Dokter? Pertanyaan itu sedikit menohok bagi Maryam. Maryam belum mempunyai suami, Bu, kata Maryam sambil tersenyum. Oh, kalau begitu calon suami Bu Dokter, katanya lagi. Maryam hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ibu kangen dengan anak ibu. Tiba-tiba Bu Ningsih berkata sedemikian yang mengagetkan Maryam. Ibu pasti sembuh kok, kata Maryam dengan yakin. Ibu Ningsih hanya tersenyum dan berkata, ibu tak terlalu berharap banyak, Bu Dokter. Ibu hanya ingin melihat anak ibu bahagia. Dia akan melamar gadis pujaannya. Maryam hanya tersenyum. Perempuan itu pasti beruntung, memiliki mertua yang punya semangat luar biasa seperti Bu Ningsih, kata Maryam. Bu Dokter mau lihat foto anak ibu. Dia seorang polisi loh. Maryam mengangguk. Bu Ningsih segera mengambil foto anaknya yang selalu ia bawa. Seketika, suara pintu dibuka mendadak mengagetkan Maryam dan Bu Ningsih. Bu Maryam, ada pasien kritis di ruang burangrang, suara suster dengan panik. Maaf Bu Ningsih, lain waktu saya lihat foto anak ibu. Sekarang saya buru-buru. Permisi, kata Maryam sambil meninggalkan ruangan. Lagi-lagi, Maryam resah. Kamis pagi merupakan kegiatan paling menyenangkan baginya selama 2 bulan terakhir ini. Pertama kalinya, Fahri tidak mengabari seperti biasa. Sebelum Maryam jauh memikirkan segala kemungkinan, suara mengejutkan tersambar di kamarnya. Bu Maryam, pasien yang bernama Bu Ningsih tiba-tiba menangis dan dia mau ketemu Ibu Maryam, kata Indah, asistennya. Tanpa berpikir panjang, segera Maryam memakai pakaian astronotnya. Segera Maryam membuka pintu. Ia melihat Bu Ningsih sudah menangis menjerit. Perawat lain tidak ada yang mendekat, karena virus mematikan ini dapat menular melalui manusia. Bu Ningsih, ini Maryam. Ada apa, Bu? Bu Ningsih terdiam dari tangisnya, lalu menatap mata Maryam dengan tatapan begitu menyakitkan. Nak, kalau bisa, ibu rasanya ingin memeluk kamu. Terisak menangis. Maryam terguguh hatinya, bingung, dan semua kejadian ini. Bu Dokter, anak ibu mengalami kecelakaan. Mereka jahat, tidak memperbolehkan ibu melihat anak ibu sendiri. Bu Ningsih sambil menunjuk pada perawat yang dimaksud dengan mereka. Ibu, yang tenang dulu, biar saya yang melihat keadaan anak ibu, kata Maryam. Maryam segera berlari menuju ruangan IGD. Setiap langkahnya menuju ruangan IGD membuat hatinya tidak mengenakan, resah rasanya. Dokter Andi, apakah tadi ada yang masuk ruangan IGD? Tanya Maryam. Banyak Bu Maryam, kata Andi. Korban kecelakaan itu anaknya Bu Ningsih. Dia sekarang di mana? Bu Ningsih siapa?
Maryam merasa salah menanyakan hal itu kepada Andi, karena tidak semua orang mengenal Bu Ningsih. Maryam mengingat ciri-ciri anak Bu Ningsih, karena dia tidak tahu namanya itu siapa. Kemudian, dia mengingat suatu hal, bahwa Bu Ningsih pernah menceritakan anaknya adalah seorang polisi. Polisi, ya, yang kecelakaan memakai seragam polisi, kata Maryam penuh dengan semangat. Oh, tadi ada ciri-ciri seperti itu. Dia ada di ruang ICU, keadaannya lumayan parah, kata dokter Andi. Tiba-tiba perasaan Maryam semakin tidak menentu. Langkahnya semakin cepat menuju ruangan ICU. Kebetulan Maryam berpapasan dengan pasien kecelakaan yang hendak masuk ruangan ICU. Ia melihat kaki pasien yang masih memakai pakaian dinas itu berumur darah merah. Itu pasti anaknya Bu Ningsih, batin Maryam. Maryam bergegas mengejar ranjang bergerak yang didorong oleh 3 orang dokter dan 2 orang perawat. Segera ia mendekat, namun langit terasa roboh. Waktu terhenti, hanya terdengar suara detak jantung yang sangat lemah. Banyak sekali selang-selang yang terpasang di tubuh itu. Fahri, itu Fahrinya. Kakinya lemas, tidak sanggup menopang badan dengan hati yang seketika rapuh. Ruangan berubah menjadi abu gelap. Otaknya merekam kembali memori indah bersama Fahrinya. Nak, ibu tidak pernah tahu kalau Maryam yang sering ia ceritakan adalah kamu. Ibu pernah lihat fotomu, tetapi kamu selalu memakai baju yang menutupi hingga wajahmu. Jadi ibu tidak pernah bisa melihat kamu dengan jelas. Namun Maryam masih terdiam. Jika ibu ingin menyalahkan, ibu sangat marah pada masyarakat yang bandel, memaksakan dirinya keluar rumah. Namun, inilah jalan pahala Fahri. Keikhlasan dari seorang polisi menertibkan masyarakat dengan menaruhkan keluarganya. Dulu, Fahri bilang dia akan melamar gadis yang ia cintai. Selama ini, gadis itu bernama Maryam. Kamu Maryamnya Fahri. Hanya ini yang bisa ibu sampaikan kepadamu, nak. Bu Ningsih memberikan kotak berwarna merah. Maryam masih ternganguk. Rasanya sesak sekali. Bendungan air matanya jatuh. Pertahanannya runtuh. Kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan. Lihatlah ibu yang positif memiliki virus mematikan itu dapat sembuh. Padahal gerbang kematian ibu lebih terlihat. Tapi Tuhan sayang pada Fahri. Bu Ningsih tersendat dengan suara sedih. Maria masih terdiam tangis tanpa suaranya itu dibanjiri air mata. Tuntaskan rasamu di sini. Ibu tunggu di mobil dengan keluarga yang lain. Bu Ningsih pergi meninggalkan Maryam berduaan di sana. Selamat ulang tahun, Fahri. Ternyata kamu membuktikan bahwa kelahiran dan kematian saling beririsan. Maryam sambil meletakkan bunga mawar putih di dekat batu nisan. Maryam tidak pernah menyangka kalau selama ini Fahri pun mencintai dia, bahkan akan melamarnya. Dia membenci Fahri yang tidak pernah mengungkapkan perasaan itu di sini. Di sisi lain, Maryam dihantui penyesalan karena mengetahui tentang rasa itu di samping pusaran Fahri. Tepat peristirahatan terakhir kalinya. Terima kasih.